Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Baik Bapak Ibu, perkenankanlah saya pada kesempatan hari ini, kesempatan berbahagia ini untuk melaksanakan diseminasi, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sesuai apa yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, untuk acara yang pertama, agenda yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Ahmad Tauhid dipersilakan. Dari sini saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada peserta diseminasi yang saya hormati, utamanya kepada guru penggerak angkatan 8 yang pertama puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan saya ini kita bersama-sama masih kita kesehatan, keselamatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh peserta guru penggerak angkatan 8 yaitu bagian Permanasari. Untuk itu marilah Bapak dan Ibu kita ikuti nanti sampai selesai. Dan selanjutnya salawat serta salam kepada dan kasih kita terjadi kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan sahabatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Peserta diseminasi yang saya hormati, marilah kita ikuti bersama kegiatan ini, utamanya kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa kegiatan guru penggerak ini merupakan program pemerintah yang sekarang lagi dijalankan. Untuk itu pada Bapak Ibu yang belum mengikuti guru penggerak supaya segera mendaftar karena sekarang sedang dibuka untuk angkatan yang ke-10. Ya. Kita yakin dan percaya bahwa dengan kegiatan guru penggerak ini nanti akan menambah wawasan yang sangat luas dan dalam mengasuh anak didik utamanya nanti akan menemukan berbagai cara yang baru karena cara yang lama sedikit demi sedikit seharusnya sudah kita tinggalkan karena sudah dengan eranya bahwa sekarang sudah lain dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Untuk itu dengan kita mengucap basmalah bersama-sama acara pada siang hari ini kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah bersama acara pada siang hari ini nanti dijalankan tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Dian Permanasari untuk menyampaikan kegiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk itu marilah kita dukung semuanya kegiatan ini dan dengan penuh antusias dan semangat Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak yang akan datang yaitu angkatan ke-10 masih dibuka luas mumpung masih dibiayai oleh pemerintah pusat karena tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan ini nantinya akan dikembalikan ke pemerintah daerah pendanaannya utamanya sehingga mungkin nanti juga akan swadaya dari Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi mumpung masih dibiayai oleh pemerintah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana kelas kita pada pagi hari ini biar tidak lesu, biar tidak ngantuk, biar tidak sepaneng, kita tepuk-tepuk dulu ya Bu. Iya. Sudah pernah mencoba belum di kelas? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulangi. Tepuk 4 seperti ini ya. Tepuk 4, tepuk 5,
hanya sharing ilmu saja, barangkali ada ilmu yang bisa kita ambil. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, tolong dibacakan Bapak Mantri. Perubahan paradigma belajar. Kemudian Pak Supri. Tadi sampai apa? Motivasi perilaku manusia. Oke, lanjut Bu Binti. Keyakinan kelas. Kemudian Bu Sahira. Posisi kontrol guru. Kemudian Bu Ani. Kebutuhan dasar manusia. Oke, kemudian Bu Romlah. Segitiga restitusi. Dan terakhir Bu Sani. Disiplin positif. Oke, ternyata ada 8 konsep inti budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, nilai-nilai kebajikan, dan posisi kontrol guru. Seperti apa? Mari kita kaji bersama. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Siapa yang masih ingat kemarin profil pelajar Pancasila? Burung sepertinya masih ingat ya? Lupa. Oke, kita ingat kembali dengan lagu kita kemarin ya. Siap? 1, 2, 3. Saya ingin menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pada akhirnya, produk akhir yang akan kita ciptakan adalah siswa dengan profil pelajar Pancasila seperti yang telah kita sebutkan barusan. Kemudian miskonsepsi teori kontrol. Jadi selama ini pemahaman kita sedikit mengalami kekeliruan ya Bapak Ibu. Di antaranya ilusi guru mengontrol murid. Apakah misalnya Bu Binti, apakah Bu Binti bisa mengontrol siswa untuk membaca Al-Quran setiap hari? Tidak. Oke. Apakah Bu Ani bisa mengontrol seorang siswa untuk tidak pergi ke kantin saat dia lapar? Tidak bisa. Oke, betul. Ya, ternyata itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebetulnya bukan guru mengontrol murid, tapi murid itu sendiri memiliki kemauan mengontrol dirinya sendiri. Kalau aku kepengen ke kantin, ya aku ke kantin. Kalau aku kepengen tertib di kelas, ya aku duduk tertib di kelas. Seperti itulah adanya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini yang kekeliruan ya yang terjadi di lingkungan kita. Sebagian dari kita, orang zaman dahulu kala ya, menganggap bahwa menghukum secara keras itu bisa memperbaiki karakter anak. Misalnya, anak datang terlambat atau tidak tertib, dia dihukum untuk berdiri di tengah-tengah di depan temannya. Apakah itu bermanfaat Bapak Ibu? Tidak. Apakah memperbaiki karakter? Dia jadi paham atau tambah double? Iya, kemungkinan besar malah justru tambah double. Seperti itu ya. Betul. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah siswa efektif jika dianggap terus, Bu? Tidak. Iya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang sangat umum terjadi. Biasanya orang dewasa itu merasa berkuasa sehingga dia merasa berhak untuk memaksa. Kamu kalau di sekolah harus seperti ini. Kadang seperti itu ya. Itu adalah ilusi yang salah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu seluruhnya adalah insan cendekia yang pernah belajar teori stimulus kontrol, betul? Ya, ketika kuliah dulu pernah belajar teorinya Brunner tentang stimulus kontrol. Teori stimulus kontrol itu seperti apa?
datang ke sekolah upacara tidak memakai atribut lengkap. Sesuai apa tidak dengan peraturan sekolahku? Tidak sesuai. Tapi dia sebetulnya punya tujuan. Setelah dikaji lebih jauh, ternyata anak itu sudah memiliki tujuan tersendiri. Daripada dia mencari sabuk yang tidak ketemu dan akhirnya datang upacara terlambat, dia memutuskan untuk datang tepat waktu meskipun tidak memakai sabuk. Itu keadaannya seperti itu. Berarti memang semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Oh tidak, sebetulnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Oh tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika dia tidak mau, Anda tidak bisa memberikan kontrol. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi semua orang itu mempunyai keyakinan untuk menang. Apapun perilakunya, dia memiliki keyakinan untuk menang. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Kemudian, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Saya boleh minta tolong dibantu Bapak Ibu? Coba guru kelas 1 sudah bisa membaca belum ya? Tolong dibacakan bagian pertama. Disiplin berasal dari Guru kelas 1A apa? guru kelas 1A dulu. Oh enggak? Yeay. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia. Cukup, kita sekarang guru kelas 1B. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Dan terakhir saya sendiri, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi dalam disiplin positif kita sudah tidak menggunakan lagi reward, ancaman atau hukuman. Reward misalnya kelas 1 biasanya ya. Disiplin positif misalnya kelas 1 dulu mungkin kalau anak maju berani tampil ke depan diberi reward permen 1 misalnya. Nah, 1 kali seperti itu sampai dengan 10 kali seperti itu. Ketika maju yang ke-11 dan guru tidak bawa permen, apa yang akan terjadi? Nangis. Nah, sayangnya seperti Tidak itu. mau maju lagi. Tidak mau maju lagi. Iya. Dengan teori disiplin positif kita biasakan untuk tidak memberi reward, ya, tapi kita terapkan disiplin positif. Tidak perlu adanya reward, ancaman atau hukuman. Lalu yang seperti apa? Next. Oke, sebelum masuk ke situ, kita perlu tahu dulu apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan menurut beberapa instansi atau organisasi, di antaranya profil pelajar Pancasila berisi apa saja? Tolong bacakan Bu Sari. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, berkepiawaian tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar budi. Oke, kemudian menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, tolong dibacakan Bu Binti. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terima kasih. Dan yang terakhir, keterampilan hidup atau life skill. Tolong dibacakan oleh Bu Romela, silakan. Dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak menyalahkan orang lain,
tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusia terpenuhi dengan baik. Kita melakukan segala sesuatu ada dasarnya tidak Pak Bu? Ada tujuannya apa tidak ya? Ada. Dari rumah kita berangkat jam 7 tujuannya untuk apa? Absen dulu. Absen dulu, kemudian untuk mengajar. Iya, seperti itu, menjalankan tugas. Semuanya memiliki tujuannya. Semua tujuan itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lalu kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Next. Makan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu disimpulkan dalam 5 poin utama, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Contoh kasus. Ada seorang siswa nakali temannya terus. Kalau di kelas juga bertingkah suka cari perhatian. Nah, sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Setelah kita ajak diskusi, kita ajak duduk bersama, ternyata di rumah adiknya ada 3. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manakah yang tidak terpenuhi dari anak tersebut? Kasih sayang dan rasa diterima. Betul, kasih sayang dan rasa diterima. Wajar jika anak berbuat seperti itu karena memang kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, lanjut ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan orang dihukum. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar diberi penghargaan. Misalnya tadi dikasih permen sama Bu Ani, seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik yang ada dari dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu motivasi intrinsik. Kemudian ada 3 hal yang kita kenal, ya. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Hukuman itu sifatnya, tolong dibacakan oleh Bapak. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Oke, itu sifatnya dari hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Tolong dibacakan oleh Bu Sohirah, silakan. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Oke, terima kasih. Dan restitusi tolong Bu Sani. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke, sekarang saya memiliki sebuah permasalahan. Kita membedakan apakah itu hukuman atau konsekuensi. Contoh, ada seorang siswa datang terlambat 30 menit. Kemudian oleh guru kelasnya diminta untuk lari mengelilingi lapangan 3 kali karena datang telat 30 menit. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Nah, kalau dia diminta untuk tetap tinggal di kelas selama jam istirahat untuk menggantikan keterlambatan dia selama 30 menit. Jadi selama dia terlambat 30 menit, digantikan waktunya ketika istirahat. Ketika istirahat, temannya istirahat, dia diberi materi oleh gurunya untuk menggantikan waktu yang dia ketinggalan. Itu masuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, iya betul. Berarti sudah bisa membedakan ya. Oke, kita lanjutkan.
sebetulnya kita memiliki 5 posisi kontrol terhadap siswa kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, apa Bu Sani? Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Yang ketiga apa Bu Ani? Teman. Teman. Yang keempat apa Bu Sohiro? Pemantau. Dan yang terakhir apa Bu Binti? Manajer. Manajer. Oke, terima kasih. Ada 5 posisi kontrol yang sebetulnya kita pegang di kelas atau ketika menghadapi siswa. Lalu, di posisi manakah sebaiknya kita berada? Ya, penerapan posisi kontrol guru kita coba tuangkan dalam contoh. Contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada ya siswa kita yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Kemudian konsekuensinya hormat kepada bendera selama 1 jam. Jika kita meminta siswa untuk hormat ke bendera selama 1 jam, posisi kita adalah sebagai penghukum karena kita sifatnya menghukum. Jika kita meminta siswa berapa kali, jika kita menyampaikan kepada siswa, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Itu posisi kita adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita buat siswa itu selalu merasa bersalah dengan kesalahannya seperti itu. Next. Kemudian posisi yang ketiga, Bu Guru menyampaikan atau Pak Guru menyampaikan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Biasanya ekspresi yang ditunjukkan adalah ekspresi yang bersahabat, tidak meremut, tidak mendelik, tidak marah. Ya, itu adalah posisi guru sebagai teman seperti itu. Dan kemudian jika Bapak Ibu guru menyampaikan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Bagus apa tidak Bapak Ibu? Ya, posisi itu adalah sebagai pemantau. Sudah relatif lebih baik ya, tapi kita lihat pada posisi yang terakhir. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Coba kita bandingkan dengan yang terakhir ini. Lebih baik atau tidak Bapak Ibu? Lebih baik. Lebih baik, betul. Nah, posisi kontrol terbaik adalah sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung menghardik siswa, kita tidak langsung menyalahkan. Kita bangun dulu, kita tanyakan dulu alasannya seperti apa, baru kita beri solusi seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Next. Nah, ini yang sudah saya praktekkan di kelas saya, dan ini saya sudah lihat kesepakatan kelas. Ini juga hampir sama ya, tentang keyakinan kelas. Ini menurut saya sangat bermanfaat Bapak Ibu. Silakan barangkali mau dikembangkan di kelas yang lain ya. Bagaimana cara kita menyusun keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, sekarang contoh kasus. Misalnya, sebutkan satu peraturan sekolah kita, Bu Adi. Bu Adi, bisa mendengar saya? Tolong sebutkan satu peraturan sekolah kita, Bu Adi. Memakai seragam. Peraturan sekolah. Harus memakai seragam ya? Ya. Seragam. Kemudian coba satu lagi Bu Sokiro. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Dan kalau saya paling suka peraturan ini. Apa ya? Dilarang membuang membuang sampah sembarangan. Biasanya dulu gitu. Nah, kemudian dari peraturan sekolah ini, langkah selanjutnya adalah kita buat menjadi kalimat yang positif. Kalau yang sudah positif, kita lanjutkan. Kalau yang belum, kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat pertama, harus memakai seragam.
datang tepat waktu. Kemudian yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Sudah positif belum? Belum. Kalimat positifnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dari ketiga cuplikan peraturan sekolah kita tanyakan kepada siswa, manakah keyakinan kelas yang akan kita sepakati untuk diberlakukan di kelas. Contoh, misalnya Bapak Ibu sebagai siswa. Apakah peraturan yang pertama kita sepakati untuk keyakinan kelas kita? Ya, jika iya, berarti seluruh warga kelas harus menyepakati dan mentaati. Seperti itu. Kita ambil. Berarti siswa datang berpakaian rapi adalah keyakinan kelas kita. Setuju ya? Kemudian datang tepat waktu. Apakah masuk ke dalam keyakinan kelas kita? Masuk. Oke, berarti kita sudah membuat dua keyakinan kelas. Datang terlambat dihukum. Iya, itu termasuk ke dalam datang tepat waktu. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Berarti kita sudah membuat 3 keyakinan kelas. Atau pelaksanaannya jika di kelas mau ditambahkan, boleh. Misalnya membeli jajan di kantin. Iya. Ini kalau di kelas saya, di kelas 4A, ini keyakinan kelas ini juga ternyata disepakati oleh siswa membeli jajan di kantin. Jadi siswa tidak berkeliaran di luar sekolah. Ya. Nah, ketika kelas saya sudah menyepakati keyakinan kelas ini, maka siswa akan lebih terbuka, lebih tertarik untuk mentaati keyakinan kelasnya sendiri. Jika sudah dirumuskan, alangkah lebih baiknya didokumentasikan dalam sebuah ketikan seperti ini, ya, dituliskan atau ditulis langsung juga boleh. Dan alangkah lebih baiknya lagi semua siswa menandatangani seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, sekarang biar tidak ngantuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 5. Oke, fokus semua ya. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal berlaku bagi keseluruhan. Dibuat dalam pernyataan positif, menggunakan kalimat pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu panjang lebar, hanya beberapa poin saja, tapi yang sama-sama disepakati oleh seluruh siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Apakah bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Mungkin ini hal yang baru ya Bapak Ibu. Betul, bagi saya ini juga hal yang baru, tapi setelah saya pelajari ternyata bermanfaat. Manfaatnya adalah ketika kita menghadapi permasalahan siswa, kita memiliki lebih banyak alternatif penyelesaian. Baik, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi hasil akhirnya ketika siswa melakukan kesalahan, dia bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Urutannya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Yang hijau dulu, merah, kuning, terus merah. Bisa dipahami? Ya. Lalu seperti apa? Kita lihat tampilan contoh
video penerapan segitiga restitusi sebagai berikut. Siang sana. Siang Pak. Sudah. Oh iya. Prostitusi. Diseminasi. Oke, pertanyaan apa? Diseminasi. Lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak Ini seperti itu. tahap menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Kalau itu tindakan yang salah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemain. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik Bapak Ibu, video tadi menarik atau tidak ya? Ya, ceritanya ada siswa yang marah-marah kepada temannya. Nah, kita melaksanakan segitiga restitusi dengan tahapannya. Kemudian, mari kita kaji lebih jauh bagaimana tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu tidak apa-apa ya. Kata kuncinya atau pertanyaan yang bisa kita buat adalah
berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu adalah beberapa daftar kalimat atau pertanyaan yang ada di tahap menstabilkan identitas. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian next. Dalam tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kita sudah belajar bahwa kita memenuhi kebutuhan ya. Oke, daftar kalimat yang kita sampaikan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah kebutuhannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dasarnya adalah sesuatu kebutuhan tertentu, memenuhi suatu kebutuhan. Seperti itu. Kemudian, next. Pada tahap menanyakan keyakinan, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Motivasi itu dari dalam diri kita. Daftar kalimatnya adalah apa keyakinan kelas kita? Nah, itulah pentingnya kita membuat keyakinan kelas. Jadi misalnya, ada siswa yang datang ke sekolah tidak memakai atribut lengkap. Kita tanyakan kembali ke siswa tersebut, apa keyakinan kelas kita? Oh, keyakinan kelas kita datang ke sekolah berpakaian rapi, Bu. Kalau seperti itu bisa tidak kamu melaksanakan? Bisa. Nah, seperti itu. Daftar pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah langkah terakhir dalam segitiga restitusi. Ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Hal itu tertuang dalam standar nasional pendidikan. Nah, ini slide yang kita tunggu terakhir. Impresan bahwa selasi cukup sekian dan terima kasih. Oke, demikian hafalan saya. Bapak Ibu, apabila dalam saya menyampaikan terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Apakah bersedia Bapak Ibu? Terima kasih. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk dulu, Pak. Baik, Mas Raif, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, semangat? Semangat. Iya, baik. Mas Raif, kalau Bu Guru lihat beberapa waktu belakangan saat upacara, Mas Raif kok seragamnya tidak lengkap, jadinya berdirinya dipisah. Bisa dijelaskan Mas Raif? Bisa. Gimana? Coba ceritakan. Pertama, itu kan udah siap semua. Sudah siap, terus? Udah pakai, terusan pulangnya dimainin adiknya. Pas pulang sekolah buat mainan adik? Iya. Iya, terus? Pas udah aku tanyain, lempar-lemparan, lempar nama, itu gak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku, berarti Mas Raif tidak memakai sabuk saat upacara karena sabuknya untuk mainan adik. Iya. Dan adiknya tidak ada yang mengaku. Ya baik, Bu Guru bisa memahami situasinya. Sebetulnya Mas Raif kepengen berangkat sekolah seragam lengkap ya. Seperti hari ini Bu Guru lihat tidak memakai sabuk, padahal sebetulnya Mas Raif kepengen berseragam lengkap. Tapi sabuknya dibuat untuk mainan adik, seperti itu. Iya. Iya, Bu Guru bisa memahami situasinya ya Mas Raif ya. Baik Mas Raif, bisa tidak kamu ceritakan bagaimana situasinya saat kamu bersiap-siap akan berangkat sekolah di saat hari Senin menjelang upacara? Dibangun biasanya enggak. Mandi, gosok gigi, sabunan, keramas, tandukan, terusan tinggal cari baju,
dipakai, udah rapi, tinggal cari topi, terusan kaos kaki masih ada. Terusan tinggal sabuknya yang dimainin. Iya. Berarti di pagi hari Mas Raif itu sudah mandi, sudah bersiap-siap berangkat sekolah, mencari perlengkapan sekolah, sepatu ada, kaos kaki ada, sudah sarapan, dan semuanya dilakukan sendiri ya? Sendiri. Iya, pintar. Tapi ketika mencari sabuk ternyata sabuknya tidak ada. Enggak. Iya, sehingga Mas Raif berangkat sekolah terpaksa tidak memakai sabuk, padahal tidak memakai sabuk. Lebih baik memilih berangkat tepat waktu daripada berangkat tidak tepat waktu. Iya, hebat sekali. Bu Guru setuju sekali. Mas Raif lebih memilih berangkat tepat waktu daripada terlambat. Seperti itu ya? Nah, tapi sayangnya Mas Raif berangkat di saat upacara tidak berseragam lengkap, tidak memakai sabuk. Iya, betul apa tidak? Betul. Betul. Menurut Mas Raif, hal tersebut betul atau salah? Salah. Oke, catatannya perbuatan tersebut salah ya? Salah. Baik Mas Raif, sekarang Mas Raif tahu kalau berangkat sekolah dengan berseragam tidak lengkap terutama saat upacara itu perbuatan yang betul atau salah? Salah. Salah, sesuai dengan peraturan sekolah kita atau tidak? Sesuai peraturan. Ya, tidak memakai sabuk itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita ya. Oleh karena itu Mas Raif ingin berubah atau tidak? Ingin berubah. Baik, kalau ingin berubah, saran dari Bu Guru, usahakan sebelum tidur semua perlengkapan sekolah itu sudah disiapkan, mulai dari topi, kemudian baju, celana, sabuk ya. Sabuknya disiapkan, kaos kaki, sepatu, buku pelajaran untuk hari besok juga sudah harus disiapkan sebelum Mas Raif tidur. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sehingga ketika bangun tidur, Mas Raif bisa langsung memakai baju, memakai seragam, perlengkapan sekolah, semuanya lengkap. Bu Guru mengapresiasi Mas Raif sudah mandiri, hebat ya. Mau tos dengan Bu Guru? Mulai sekarang mau berubah? Oke, tos lagi. Oke, pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raif. Saya kelas 4A. Saya suka berdiskusi dengan Bu Guru. Saya akan lebih sering menggunakan pakaian seragam sekolah dan saya akan berjanji lebih menggunakan pakaian sekolah dengan rapi.